Nah itu perasaan dagdikduk itu ada. Ini kalau di-push nanti hilang apa enggak, tapi ternyata ya alhamdulillah enggak hilang. Sama untuk kualitas, untuk size tetap menambah, dari segi kualitas tetap itu. Oke, 4 poin artinya sudah 50% lebih untuk Grand Champion dimenangkan oleh Kujaku nomor barcode 38 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oke Green. Hari ini kita ada di markasnya Koi Toru Pusat Hikari Indonesia. Mantap. Koi Toru Pusat Hikari Indonesia pakai pakan saki hikari. Pas banget. Ini kayak cocok logi gitu ya. Yuk kita lihat nanti seperti apa untuk penjurian hari ini di sini. Terus seperti apa untuk ikan-ikannya. Kita lihat jadinya seperti apa sih. Pakai pakan impor, dirawat di matpon dengan pilihan ikan yang sudah di puncak ya, di klasemen puncak ikan-ikan dari Koi Toru. Nanti kita lihat juga untuk mulai dari yang juara sampai dengan ikan yang mungkin tidak juara. Ini untuk penjuran masih belum dimulai. Nanti sekilas kita akan ikuti juga. Dan untuk teman-teman nanti mungkin ingin melihat secara detail keseluruhan, tonton aja di channel sebelah ya, di episode atau di Mas Suba di Wahana Koi. Nanti dia mengulas spesifik tentang ikan-ikan yang juara aja. Yuk kita ikuti kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat seluruh dewan juri yang hari ini bertugas, kemudian yang kami hormati owner daripada Koi Toru, Bapak Ruli, dan juga tentunya yang kami banggakan adalah Anda semuanya yang sudah ikut bidding dalam acara Azukari Brand Kujaku yang dipersembahkan oleh Koi Toru Blitar Koi. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita berada di Koi Toru Blitar Koi dalam rangka untuk mengikuti acara Azukari atau penjurian Azukari Brand Kujaku ya. Ada kurang lebih 50 ekor ikan yang akan dijuri pada kesempatan hari ini, dan dalam penjurian hari ini luar biasa menghadirkan 6 dewan juri nasional, 5 diantaranya dari Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Yang pertama ada Mas Agung Wibowo. Ini adalah Jat Apki ya, selaku owner daripada AKF. Kemudian ada Mr. Farid Rahman, Junior Jat Apki. Kemudian ada Mas Andi dari Astro ya, ini juga Junior Jat Apki. Kemudian Mas Topo, ini juga Junior Jat Apki. Dan ada Mas Deki, ini juga termasuk Junior Jat Apki ya. Dan satu lagi ada yang dikenal dengan Mr. Tobil dari Independent Jat ini ya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk 6 dewan juri hari ini. Tentunya suatu hal yang istimewa bagi Anda para koi lovers yang sudah ikut dalam Azukari Brand Kujaku persembahan dari Koi Toru Blitar Koi. Apa sih keistimewaannya? Adalah Anda tidak perlu repot, yang pertama, efektif, kemudian ini juga eksklusif karena Anda dipilihkan ikan-ikan terbaik dari awal, kemudian dirawat oleh Mas Ruli sebagai ownernya selama seharusnya dari Maret sampai Juli, ditambah bonus 1 bulan, yaitu sampai Agustus, September baru dijuri. Dan untuk menilai ikan-ikan Anda adalah mendatangkan juri-juri nasional. Ini adalah praktis, efektif, dan juga eksklusif untuk Anda semuanya. Tentunya para yang sudah ikut dalam Azukari Brand Kujaku persembahan dari Koi Toru Blitar Koi. Untuk itu kita kasih kesempatan untuk memberikan sambutan kepada Bapak Rudi, disilakan. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, dari para juri tentunya yang sudah hadir di sini, terus para media dari semua YouTuber dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini, sudah mensupport
dan mendukung saya sampai seperti ini. Saya ucapkan terima kasih semua. Ya, mohon dimaklumi apabila ada kekurangan, adanya ya cuma seperti ini. Jamuan-jamuannya. Sementara itu dulu, ya kita lanjut saja ke acara supaya tidak lama-lama. Monggo. Oke, terima kasih Bapak Ruli. Baik, teman-teman, saya sebutkan bagi Anda yang penasaran, ini para peserta ya yang sudah ikut Azukari Brand Kojaku, pasti ini berdebar saat ini. Ikanku menang apa enggak ya? Ada 7 nanti yang dipersembahkan dari Grand Champion, runner up Grand Champion, kemudian ada Best in Size, kemudian Best Kojaku, Best Tancho Kojaku, Best Tancho Hikari, dan Best Growth yang akan dipersembahkan. Dan di antara 6 dewan juri, nanti yang sebagai hejat adalah Mr. Agung Wibowo, ya, owner daripada AKF. Baik, kita langsung mulai untuk pemilihan ikan atau 50 nominasi produk dari Koi Toru Blitar Koi. Silakan Jajas, kita langsung mulai penjurian. Tanconnya ditukar lah. Tanco ikannya kerasa ya. Untuk ada Grand Champion. Dan 5 itu nanti dikasih nomor-nomor biar memudahkan votingnya. Kepenaan guys. Zero. Kujaku bisa, Tanco juga bisa. 5 ya. Kita sepakat 5. Sepakat 5 ya. Setelah dipilih, dikerucutkan. Nyapa gue enak kujaku terbaik ya. Pilih 5 kandidat yang nanti akan menjadi. Enggak, tadi sepakat 10 kok. Mulai Total 10 wes cukup. Best Kojaku, Yuk. Insight, GC, RGC. Dewan juri masih memilih. Jadi kita akan ikuti lagi setelah ini akan voting tertutup. Mas, bagian kategori Grand Champion terlebih dahulu bisa dilihat ikannya dulu, kemudian lihat cocokkan dengan size-nya apa nomornya ya, nomor ikan ya. Nanti ditulis di kertas yang kosong, dikumpulkan ke saya, nanti kita bacakan. Bisa dimulai dari sekarang, silakan. Ini nomornya ikannya. Voting tertutup sudah dimulai teman-teman. Ya, Grand Champion. Teman-teman nanti mungkin dengan penampakan yang lebih jelas bisa lihat di buku record channel ya. Cek, mati tipe. Cek. Mati. Kita cuma bisa lihat kepala ini. Cek. Omong-omong di rumah. Cek. Dre mau nang betul Dre. Trume mati. 3, 4 toh. Berapa ini? Udah 6. 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1. Cek 1. Oke. Tanpa mic ya, scan nih. Ini over oleh kita kena kelemahan dan Baik, sudah ada 6 pilihan dari Dewan Juri akan saya bacakan untuk penentuan kategori Grand Champion. Apakah Kojaku, Tancho Kojaku, atau Tancho Hikari? Suara pertama atau poin pertama 38. Kojaku 1 poin. Dicatat. 1 poin. Kojaku 1 poin. Oke. Kemudian 38 Kojaku 2 poin. 38 Kojaku 3 poin. 07 Kojaku nih 31. 38 Kojaku 4 poin. Dan yang terakhir adalah 43 Kojaku juga. Oke, 4 poin artinya sudah 50% lebih untuk Grand Champion dimenangkan oleh Kojaku nomor barcode 38 ya. Oke. Enggak ada nama ownernya ya. Ini siapa nih? Ayo. Milik siapa? Grand Champion Kojaku teman-teman, kita lihat. Oke. Dan pemenang untuk Kojaku selamat kepada Sandi Halim 51 cm. Oke. Ikan silakan dipindah handling ke situ. Kita keluarnya. Ada 6 kandidat, masian 3 Tancho, 3 Kojaku. Udah ini 1, 2, 6 lagi. Ya. Kurang loro lagi. 5 kurang 1. Kurang 1 suara.
6. Oke, bukan. Untuk penentuan runner up Grand Champion yang pertama adalah 07, 1 poin. 07. 43. Ini loh, 1 sama. Sama. 43, 21, 36. Masih 21. 43, 31 dan 48. Oke. Ini 3. Kalau suara hejat di sini otomatis ini menang. Tergantung hejat di mana? Belum. Berarti gini aja. Berarti yang 3 sama 2. Oke, sekarang 3 ini dipilih, silakan judges. Ada 3 ekor. Ada 3 ekor. 07, 36 sama 48. Nanti pemenang ini akan diadu dengan ini. Ya, yuk silakan. 7, 36 sama 48. Runner up. RGC. Berarti kualitasnya mirip-mirip, makanya biasa ya. RGC lebih sengit ya. Plus minusnya. Oke, runner up Grand Champion harus dipilih ulang karena ada suara belum memenuhi 50 lebih. Yang pertama 7, 1 poin. 1 poin. 36, 1 sama. 1 sama. 07, 21. 07, 31. 07, 41 dan 07, 51. Oke, 07 terpilih sehingga 43 dan 07 ditarung sekarang ya, diadu untuk pemilihan runner up Grand Champion antara nomor barcode 43 Kujaku, nomor barcode 07 Kujaku. Marutannya belum, enggak masuk itu ya. Yang ini enggak. Oke, ini adalah ikan termahal dalam beat. Termahal. Kan sudah milih, tenang aja. Tidak ada provokasi. Belum tentu juara ya. Yo. Tapi kayak iyo. Maaf, 43, 1 poin. 07, 1 sama. 07, 21, 43, 2 sama. 43, 32 dan penentunya adalah 43. Selamat 43 mendapatkan runner up Grand Champion. 43 selamat kepada Alwan Rahman mendapatkan runner up Grand Champion, ikan termahal ini ya, 13.100.000 rupiah. Jadi campur. Baik, sekarang best in size. Ada 5 ekor, 3 tanco, 2 kujaku. Tadi kan sudah dipilih. Ini sudah jelas pilihannya, tahu. Jelas Isan. Yang penting 07 mana? 07. Nama ikan, nomor. Oke, dan untuk best in size, judges sepakat menentukan nomor barcode 07 atas nama Henry, best in size. Henry bukan Hendy ya. Henry 07 ini ya, best in size. Bisa dipindah, oke. Nah, sekarang adalah best tanco kujaku. Oke, berarti kita lihat Voting. Best Tanco kan? Sana itu Best Tanco Kujaku sama Best Tanco Ikari. Berarti otomatis. Ini otomatis. Bentar ya. Ikut instruksi dari saya. Best Tanco Kujaku ada 2 ekor. Silakan dipilih tertutup atau berani voting terbuka. Tertutup, silakan. Ini dipindah sih. Enggak usah. Sudah jelas kok. Enggak usah. Datane loro. Tanco Kanuse. Nomere piro? 37 dan ini loh. Nah, nih silakan 37 dan 48 ya. 37 yang ini, 48 yang itu ya. Mas disiapkan 37 sama 48 atas nama siapa? Oke, sekarang kita penentuan untuk kategori Best Tanco Kujaku. Ada 2 kandidat, nomor barcode 37 ini, kemudian ada nomor barcode 48 yang ini. Oke.
sudah ada di tangan kami untuk 6 judges. Pilihannya yang pertama adalah 48, 1 poin. 48, 2 poin. 37, 21, 48, 31, 48, 41, dan 48, 51. 48 selamat Best Tanco Kujaku. Selamat kepada pemenangnya adalah 48 adalah Yonatan Arif Wibowo. Selamat mendapatkan Best Tanco Kujaku. Oke, sekarang adalah Best Tanco Hikari. Apakah ini otomatis karena satu-satunya atau memilih dulu? Baiknya Ditambah jadi voting. Itu lebih adil ya. Oke, silakan ditambah satu lagi. Pemenang Tanco atau Best Tanco Hikari. Yang pertama adalah 2 diulang ada beberapa yang terbalik. Tobil PD tapi kualik malan. Ikuti instruksi saya ya. Bentar. Yang 45 adalah yang ini ya, 45. Oh, 45 yang ini. 45 yang ini. Ini yang 28. Ulang. 1 2 3 4 5 6 Karena ya kualik bareng lho. 28 1 poin. 28 1 poin. 45 1 sama. 28 21 28 31 28 41 28 51. Oke, berarti Tanco nomor barcode 28 mendapatkan Best Tanco Hikari. Selamat kepada Putra Erlangga. Ini ya, Putra Erlangga, selamat. Tanconya mendapatkan Best Tanco Hikari. Kemudian yang terakhir adalah untuk Best Growth. Ini dimenangkan oleh nomor 13 yaitu Allen Alexander. Selamat. Ikannya di mana? Oh, ini. Back jagonya belum ya? Oke. Dan kali ini kita sudah bersama breedernya. Halo Om Ruli. Siap. Halo, selamat siang. Selamat siang. Penjurian sudah selesai. Alhamdulillah penjuriannya sudah selesai. Dan Azukari pun juga sudah selesai berarti Sudah ini. selesai, ya. Siap. Untuk hasil dari Azukari Kujaku yang pertama dari Kotoru ini Ya. gimana Om Ruli? Ya. Hasilnya? Hasilnya alhamdulillah kalau menurut saya sudah bagus. Karena apa? Untuk dari segi kualitas tidak ada yang menurun. Jadi semuanya ikannya kualitasnya mirip-mirip walaupun kita taruh di matpon. Ya. Nah, itu perasaan dagdikduk itu ada. Ini kalau dipus nanti hilang apa enggak, tapi ternyata ya alhamdulillah enggak hilang. Sama untuk kualitas, untuk size tetap menambah, dari segi kualitas tetap itu. Yang dikhawatirkan kan di push size menambah, kualitas hilang. Nah, Ya. itu yang bahaya itu di situ. Takutnya bodinya Ya. nambah bagus, Ya, warnanya turun gitu ya. udah hilang. Itu yang susah kalau Kojaku. Soalnya enggak bisa tumbuh lagi. Ya. Dan ini tadi saya amati dari penjurian pemilihan RGC justru malah yang Rame. Seru, ya. Pemilihan RGC rame. itu artinya kayaknya sih untuk ikan-ikan hampir setara sih Pak ya kualitasnya jadinya. Tipis mirip-mirip. Ya, tipis mirip-mirip. Kalau Koitoru biasa keeping di mungkin di kolam filter, di Ya. kolam pet untuk persiapan koi show. Nah, ini keeping di matpon lah intinya. Matpon, ya, matpon. Dengan pakan impor. Ini kemarin tantangannya gimana? Kesulitannya gimana sih kalau di matpon itu? Kesulitannya kemarin itu cuaca. Cuaca. Karena kemarin itu pancaroba sebelum bulan Agustus itu banyak ikan mati, banyak ikan trouble. Yang paling sulit adalah menjaga satu supaya tidak trouble. Ya. Terus pola makan ikan sangat berkurang sekali kemarin itu. Oh. Jadi ikannya
harusnya menambah, jadi ikannya tidak nambah. Karena apa? Karena cuaca sangat dingin ekstrim, ikannya makanya pelan-pelan. Bahkan untuk makanan pun sisa banyak di kolam itu kemarin itu. Tetap saya kasih sisa banyak. Akhirnya gimana? Solusinya saya angkat lagi, ganti air. Maksudnya saya angkat pipa air, ganti lagi air, ganti lagi. Solusinya sampai 100%. Iya. Penggantian airnya. Iya, ganti lagi supaya amoniaknya itu yang saya takuti di situ. Kalau suhu ekstrim dingin amoniak banyak, wah nanti ikannya malah jadi panen itu. Iya, itu. Tapi akhirnya untuk ikan-ikan azugari ini utuh semua, aman? Utuh sehat. Kalau untuk ikannya sehat semua, aman, nggak ada masalah. Oke, jadi alhamdulillah ikannya utuh dan aman, ya. bisa bertumbuh dengan baik lah ya. Ya, tumbuh dengan bagus, dengan baik gitu. Nah, untuk ikan-ikan azugari saya ini dari matpon seperti ini. Nanti ketika masuk di kolam customer, nanti pasti tambah lebih bagus lagi. Ada perubahan? Pasti, bukan nggak hanya seperti ini udah bagus, enggak, pasti ada perubahan lagi. Jaringnya yang berembus nanti bisa nembus, yang warnanya oranye-oranye nanti bisa merah. Karena apa? Air di kolam filter tidak sama dengan air di matpon. Beda jauh. Ya. Oke. Dan untuk Grand Championnya, ini yang pertama kita. Nah, ini GC-nya. GC-nya ini. Ini tadi pemiliknya Om siapa? Om Sandi Halim ini pemiliknya untuk GC-nya. Dari kota mana? Kota Kediri. Dari kota Kediri. Ya, ini dari. Nah, nanti kita videokan secara lebih jelas ya. Ini ya. takut biar nggak lompat ini. Oke, enggak apa-apa. Ini buka. Nggak apa-apa. Oke, kita lihat. Nah, ini jantan ya? Jantan itu, jantan. GC di azugari itu apakah juga bisa diberangkatkan untuk koi show? Bisa. Ini tinggal poles sedikit, bisa. Untuk berangkat show bisa. Tergantung yang keeping. Tergantung perawatan selanjutnya ya. Perawatan yang keeping. Itu. Nih, mantap banget. Tergantung perawatan yang keeping. Ikan jantan. Ini ingat gak ikan ini dulu masuk matponnya gimana, Om? Masuk matponnya memang kualitasnya juga sudah seperti ini. Oh, memang sudah bagus. Iya. Jadi saya rasa kualitasnya tidak berubah. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang tidak ada. Kualitasnya sama. Ini ikan berarti yang itu? Yang itu ya. Yang keempat ya? Yang keempat itu. Oke. Ikan yang nomor 4 itu. Nah, ini itu. Surprise-nya teman-teman, bukan ikan termahal yang jadi GC. Ya, itu. Oke, nah, ini memang ikannya finish. Nah, yang ini RGC-nya. RGC, yuk kita lihat. RGC dia gede banget nih, mencolok banget. Dari tadi kita sebelum dan sesudah sesi penjurian ikannya kelihatan. Ya, kalau gede. Ini yang RGC-nya runner up Grand Champion, teman-teman. Dia ikannya female kayaknya nih ya. Ikannya female ini. Female ini. Untuk pemenangnya siapa? Untuk RGC? Alwan Rahman pemenangnya ini. Dari kota mana ini? Ini luar Jawa kayaknya. Luar Jawa? Iya, luar Jawa. Oh. Nah, ini tinggal finishing aja ini. Kalau ringnya udah nembus semua. Tinggal finishing color udah jadi ikan ini nanti. Oh, ini ya, mungkin karena dia fokusnya grow-nya gitu ya. Iya, grow-nya terlalu over. Ya. Ya. Kalau dibandingkan yang menang tadi, ya. Untuk body menang ini ya. Ya, body. menang ini. Ini grow-nya over, ringnya udah nembus, tinggal dikasih color aja. Nah, biar lebih menyala gitu ya. Menyala, mantep ini. Gitu. Siap. Lanjut. Selanjutnya ini ada apa? Ini yang base. Base Kujaku atau base Kujaku dengan base grow. Oh gitu ya, base terpanjang, pertumbuhan paling panjang. Bro, iki lek masang kualik-kualik nih, kualik-kualik jaringnya. Ini base grow yang gede nih. Itu base grow. Ini base Kujaku. Base Kujaku ya. Lihat ikannya memang oranye, cuma memang kualitasnya bagus sekali. Pattern terus ringnya, posturnya itu balance. Ini Matsubanya ngeri banget ya. Nah, itu jaringnya, hikarinya, ngeri nih. Yang ini? Yang ini base grow. Oh, justru yang terpanjang. Iya, yang terpanjang itu. Penambahannya berapa senti? Sekitar 14 cm. 14 cm. Iya. Nih tuh, mantap banget.
Ini merah juga. Merah. Ya. Dan yang di sini? Yang di sini adalah bestanco. Bes tanco. Nah, Bes tanco. Oh, Ya, ini masing-masing bes dari tanco. tanco kujaku dan hikari ya. Ya, itu base-nya, itu dua ini base-nya. Kita lihat dulu. Nah, ini Ini sambil base-nya. dibalik mungkin nanti ya. Ya. Penutupnya. Kita lihat teman-teman. Untuk ikannya. Nah, seperti ini. Nah, itu. Ini kan masih ada itemnya tuh. Nanti apakah bisa mutasi lebih bersih bisa biasanya? kayaknya bisa, tergantung perawatan. Oh gitu. Tapi jaringnya Ngeri. mana ada jaringnya seperti itu. Kayak sarang Ya kan? tawon ya. Iya. Terus tanconya kan besar sekali tanconya itu. Besar, presisi. Tanconya besar sekali. Terus hikarinya kan putih. Wah, cari yang seperti itu juga susah. Bodinya ngori. Susah. Dan Kalau cari ini yang seperti untuk itu. tanco hikari. Ya. tanco. Ini mereka saudara nggak sih ini? Ini satu peranaan semua ini. Oh. Satu peranaan. Satu peranaan itu ada tanco kojaku, ada tanco kohaku hikari. Oh gitu. Satu peranaan. Siap. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama juri Siap. untuk melihat ikan-ikan yang mungkin belum juara hari Ya. ini. Tapi kita lihat untuk prospek ke depannya Prospek nanti ke ya. depan ya bisa. Soalnya ikannya sebenarnya bagus semua. Iya, bagus semua ikannya. Nah, ini nanti kita akan ngobrol sama salah satu dewan juri yang hari ini menjuri di Azukari Koi Toru. Oke, siap. Jago. Terima kasih, Om Ruli. Terima kasih, waktunya. Baik, kita sekarang sudah bersama salah satu dewan juri. Halo, Om Tobil. Halo, Kabar sehat, Pak ya? Yes. Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana? Kita nggak usah lihat yang juara. Tadi kita sudah lihat sama breedernya. Oke, Kita siap. lihat ikan-ikan yang di pet, yang artinya yang belum terpilih sebagai juara hari ini. Heeh. Kira-kira dari ikan-ikan ini apakah prospek kedepannya seperti apa gitulah? Di sini masih banyak loh Mas, ikan-ikan yang istilahnya prospek untuk di keeping lagi ke depannya ya. Biar menjadi ikan-ikan yang istilahnya diturunkan di arena masih bisa dan layak ya. Oh, bahkan turun arena Masih berani? bisa, masih Oh, masih oke. berani ya. Contoh aja kayak gini. Yang mana? Ini nih Mas. Ini kita boleh ya dipegang. Ya, oke, siap. Oh, ini ya. Ya ini. Nih, nah. Nih, Kita lihat. ikan ini memang paling kecil ya, tapi besok bisa diturun. Kalau ini yang pegang pinter gitu, anak-anak juga pinter. Ini ekornya kan kotor toh Mas. Oh, Ini kalau anak-anak yang biasa main ini bisa dihilangin Mas. Ekor-ekor gitu yang ya? kotor. Terus lihat nih, ini cuma kotor sedikit, tapi lihat dari segi ikannya, siripnya, netnya juga bagus kan. Ikannya juga tebel. Ini kalau yang keeping pinter, ini di arena, ini nggak kalah sama ikan-ikan tadi yang juara. Cuman posisinya karena di sini kita milihnya overall global, Iya, ya iya. kan? Pasti masih ada beda pilihan. Contoh kayak ini satu ya. Heeh. Terus kedua ada lagi yang masih bisa istilahnya dikembangkan untuk prospek di keeping menjadi lebih baik lagi. Yang mana? Ditandai teman-teman ya. Tadi punya siapa nanti bisa dilihat untuk ikannya. Barangkali teman-teman nonton video ini. Ini dipilihkan lagi. Ini masih bisa Mas. Oh, Ini. pola sakura. Iya, Ini bagus juga sebenarnya ya. iya. Cuman dia minim di pattern ya. Patternnya. Di pattern, tapi secara net, ya toh, di kari juga bagus. Ini kalau di keeping masih berani Mas, masih bisa ini. Bodinya juga ikut masuk. Bodinya Mungkin- bagus juga. Bisa dimaksimalkan di apa? Nanti di keeping masuk di kolam keeping katakanlah di kolam filter teman-teman yang entah siapa yang dapat ya, Ya. itu dimaksimalin masih bisa karena di sini kadang gini kalau di jago itu faktor air Mas. Air. Faktor air itu yang menentukan. Dia gini, saya pernah keeping di jago, selama saya keeping di jago itu gini. Apa ya namanya? Dia itu maunya panas tapi airnya dingin. Oke. Jadi gini, dia Tetap nggak kena sinar. tetap kena sinar, tapi dia airnya dingin. Biasanya teman-teman yang keepingnya di kolam-kolam flat kayak gini, Iya. dia harus sering dripping Mas, untuk menghilangkan bercak-bercak di kepala kayak gitu. Jadi semakin dia sering di dripping, bercak-bercak di kepala itu semakin hilang. Oh, gitu. Terutama untuk ikan-ikan bujaku lokal ya. Iya. Untuk teman-teman saya tahu kan ini ikan daerah saya ya. Iya, iya, Ini iya. mainnya harus wajib main dripping Mas. Selagi sering ganti air, dia warnanya di kepala semakin bersih, semakin Semakin bagus bersih. kayak gitu. Ini untuk di sini ada dua kalau menurut Ada saya. dua. Oh, Kita kalau ke yang di pet sini selanjutnya. Wah, ini keren-keren juga di sini. nah ini loh Mas, ada ikan bagus cuman netnya belum keluar Mas.
Oke. Ikan jantan ya. Belum finish ini. Apakah kalau dilihat dari karakternya netnya masih bisa makin keluar ini? Masih Mas, kalau ikan-ikan ini masih bisa Mas. Soalnya gujaku itu pindah tempat berubah loh Mas. Berarti dari net terus apalagi yang dimaksimalin? Ini keepingnya. Kita maksimalin kotor di kepala. Kalau ini udah bersih toh Mas. Ini tinggal mikirnya di net aja Mas. Oh gitu. Iya. Mantap ini. Kayaknya dari tadi suka ini bersih Mas. Iya kan? Nah. Cuman sayang dia waktu fed tadi sama yang ikan-ikan di situ, cuman dia lemah di netnya. Terus ada lagi ini. Mana lagi? Ini loh Mas. Oh ini agak kecil tapi nguri ini. Oh ini sebenarnya sudah shining Mas ikannya, ya kan? Ini kalau yang mau turun situ tinggal apa ya? Tinggal mutin juga. Kasih di air bersih, dripping bolak-balik udah enak ini. Jantan juga Mas. Jantan. Ini dia. Jadi masih ada, ini tadi udah terpilih 4 kurang lebih ya? Iya. Itu sudah bisa bahkan di keeping dimaksimalkan untuk koiso. Iya. Nah, artinya untuk ikan-ikan ini lumayan ya kualitasnya untuk Pusaku ini. Kualitasnya untuk produknya Koi Toru untuk hikari ini udah bagus Mas. Cuman ini kayaknya kekencengan di groundnya ini. Oh gitu. Banyak yang agak retak-retak kan Mas. Oh. Kalau melihat dari yang dulu pas waktu event masih kecilnya itu kan nggak kayak gini Mas saya lihat. Ikannya kan bagus-bagus. Ini groundnya terlalu bagus ya. Oh, oke. Ini dulu kan bagus tuh Mas. Ikan ini. Yang model seperti ini misalkan diperbaiki bisa ya? Ini masih bisa Mas, tapi nggak bisa maksimal Mas, karena ini sudah ada windownya Mas. Window itu apa? Mas. Gujaku itu kalau sudah punya window seperti ini suruh balik susah Mas. Ini loh. Yang dimaksud window itu ada lubang-lubang putih kayak gini. Oh, di netnya itu. Gitu. Tapi kalau warna masih bisa. Ini. Kalau warna masih bisa. Merahnya. Masih bisa ini kalau warnanya. Warna. Oke. Bagus ini dulu kecilnya bagus Mas ikan ini. Oke, tuh teman-teman. Ya, ada satu, ya kan? Sama tadi mana satunya? Yang agak kecil tadi. Ini. Nah, itu. Tuh, kalau dari Tanco, yuk kita ke Tanco. Masih ada juga nggak bahannya yang mungkin nanti bisa dimaksimalin? Saya pilih-pilih dulu. Untuk perkembangan perkoian di Indonesia untuk saat ini. Kalau dari Tanco ini Mas. Oke. Bodinya bagus ya ini? Bagus. Itu masih bisa Mas. Apalagi? Ini yang mungkin bisa dimaksimalin dari segi apa? Ini dari segi itu kemarin cuma di net sama kurang putih aja tuh Mas. Gitu. Oh, itu kalau ikannya kan sudah bagus tuh Mas. Ikannya sudah tebal, sudah ngisi. Nah, kalau saya itu dua ini. Dari Sumatera ini. Oke. Nah, yang ini sebenarnya bagus juga ya ini ya? Bagus, cuman dia lemahnya itu kenapa tadi? Gini, satu netnya ini terlalu renggang-renggang, masih kurang muncul, ya kan? Soal ikan sudah padat, terus dia kalah di Tanco juga, Tanconya agak terlalu kecil dan agak tipis. Ini masih bisa Mas dimaksimalin kan ini. Jantan juga? Jantan Mas. Nah ini dia. Ya kan? Sebenarnya dia bagus juga katanya kan. Ringnya keren. Dia dari depan ke belakang itu nggak ada ini ya, nggak ada lompat sebenarnya, ya kan? Cuman dia belum muncul aja. Oh iya. Oh masih bisa diharapkan muncul itu ya? Masih ini kan udah kelihatan Mas. Bagian tengah itu ya? Iya, udah kelihatan ini. Oke. Ini masih bisa ini Mas. Berarti seberapa berpengaruh untuk treatment air terhadap Pujaku itu? Kalau di ikan lokal itu bisa dibilang 70% Mas ya kalau saya airnya. Di air, karena gini, ini kalau ditaruh di air meskipun di fed airnya keruh, dia akan tumbuh sumi Mas, di kepalanya sih tumbuh kayak bercak kotor kayak yang tadi loh Mas. Oh iya. Ini tadi kan ada yang kelihatan agak mana ya, di bagian tanconya. Nah kayak gini loh Mas, ini kan ada agak hitam dikit toh. Oh iya. Itu kalau semakin dia keruh dia semakin muncul Mas. Oh itu faktor airnya kurang bersih gitu ya? Di air kurang bersih.
Nah ini kan cuman dikit toh Mas. Ya. Itu nanti kalau pindah di kolam agak kotor gitu ya Mas ya, dia malah tumbuh, malah tambah suminya nambah di kepala itu, di batoknya tambah kotor. Kalau udah nambah itu nanti bisa bersih lagi. Ya kayak gitu Mas. Pindah air. Treatmentnya dipindah ke satu ke karantina atau ke tempat yang istilahnya kita keeping itu apa ya, yang paling mudah untuk di treatment airnya. Katakanlah gini, air kita ganti setiap hari pagi sore itu 40–50% Mas kalau bujaku. Saya dulu memang suka sih di ikan bujaku itu, cuman treatment keepingnya itu harus seperti itu, sering ganti air kayak gitu. Iya. Faktor pakan juga penting sih Mas. Iya, faktor pakan juga penting. Ini kalau di full pakai color Mas, biasanya kalahnya itu di karinya Mas. Di karinya dia nggak mau shining, dia lebih kelihatan kuning kayak bercak gitu. Oh itu kalau pengaruh color? Iya, kalau di treatment colornya terlalu cepat Mas. Gitu. Memang ini harus satu panas, airnya agak dalam, Tapi tetap dingin ya? Tetap dingin kayak gitu. Ya susahnya di bujaku itu seperti itu. Tapi kalau sudah jadi ya tahu sendiri kan, Iya. bagus. Menyala banget ya, kan? menyala gitu, kayak stiker kayak gitu. Siap, terima kasih Om Tobil waktunya. Sama-sama, terima kasih. Oke, kali ini kita sudah bersama Om Gary dari Saki Hikari. Kabar sehat Om? Sehat Om. Oke. Melihat hasil dari Azukari Koi Toru Blitar ini seperti apa? Testimoninya dari pakan Saki ini kemarin produknya apa aja, terus hasilnya seperti apa? Nah sebelumnya saya mau terima kasih sama Mas Aji sudah kita diliput, juga mau terima kasih sama Koi Torunya sendiri karena udah mempercayakan pakannya dengan kita dan mengikuti arahan-arahan dari kita untuk pemberian pakannya seperti apa gitu. Ya. Karena dari kita sendiri itu tidak memungkinkan kalau hanya pakan diberikan tapi tanpa penggunaan yang tepat. Gitu. Nah kalau dari kita sendiri itu yang kita tonjolkan selama ini dari Saki Hikari itu adalah probiotik ya Mas. Probiotik itu jadi penyerapan pakan itu ke ikan itu sempurna dan bisa dilihat dari hasil-hasil ikan di sini tuh kita lihat ini cukup atau sangat baik lah. Itu dari penggunaan pakan yang kita anjurkan seperti kalau di sini itu penggunaannya ada growth, ada Saki Hikari Color dan Saki Hikari Pure White. Tapi juga kemarin sempat menggunakan Wet Germ N20 kita. Gitu. Jadi penggunaannya itu kita bantu untuk formulasikan penggunaannya seperti apa, pemberian pakannya seperti apa, itu kita berikan anjuran ke Pak Rulinya sendiri. Tapi tidak melepas kemungkinan dari skillnya dan fasilitas juga genetik ikannya sendiri Mas gitu. Kalau kemarin finishing pakai apa? Finishingnya kemarin itu pakai Pure White. Oh, Pure White full. Gitu. Karena kan kalau di Matpon sendiri pemeliharaannya pasti ikan itu agak kuning Mas ya. Ya. Nah, jadi kalau untuk pakai Pure White jadi sirojunya kelihatan gitu. Nah, setelah ini ikan-ikan ini kan akan dikirim ke masing-masing pemilik atau customer dari Koi Toru. Benar. Ada saran nggak dari Saki untuk nerusin ibaratnya ikan ini agar makin bagus gitu? Nah, kalau kita lihat di sini kan ikan ini udah cukup baik atau bisa kita bilang sangat baik lah Mas gitu. Kalau untuk teman-teman setelah dikirim itu penggunaannya ya kita harapkan menggunakan produk Hikari lagi gitu. Produk Hikari lagi dan kita itu nggak bisa langsung menyarankan penggunaannya apa. Kita harus lihat suhu, lingkungan, fasilitas seperti apa. Tapi kalau kita sarankan itu untuk ikan size di atas 50 atau di atas 60, itu penggunaannya itu perbanyaklah menggunakan N20 dari kita gitu. Itu Wet Germ. Itu digunakan di Sakai Fish Farm Jepang sebagai pakan harian ataupun staple food. Gitu. Jadi itu aman digunakan untuk sehari-hari gitu. Dan juga kalau bisa kita lihat untuk penggunaannya itu udah cukup banyak kayak di tempat Pak Agung juga sekarang pakai N20 gitu. N20 kandungannya Wet Germ juga? Kandungnya Wet Germ Mas, tapi dia memiliki bedanya sama yang Wet Germ biasa. Ya. Di N20 itu proteinnya lebih tinggi, tapi fatnya lebih rendah. Oh, fatnya lebih rendah. Jadi penggunaannya itu bisa setiap hari. Gitu. Jadi untuk aman untuk pencernaan kan karena kita tahu kalau ikan koi itu terlalu banyak dikasih protein, itu pasti pork belly Mas. Oh iya. Itu perutnya ya. Perutnya pork belly ataupun nanti kalau terlalu banyak lemak di dalam tubuhnya itu bisa menyebabkan penyakit seperti ya sinking disease ataupun banyak lah Mas penyakit lainnya akan datang gitu. Oh, siap. Terima kasih Om Gary waktunya. Iya, terima kasih Mas.